Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sita Herdanisa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari angkatan 2019. Seperti yang sudah ada di judul nih teman-teman nih, saya akan membahas tentang tips berolahraga dalam Islam. Nah, olahraga itu dalam Islam adalah merupakan hal yang berhubungan dengan muamalah nih. Ada beberapa poin yang hendak kita mengetahuinya dalam masalah olahraga. Apa aja? Yuk simak. Poin pertama itu ada hukumnya mubah nih. Pada asalnya, yang berhubungan dengan olahraga itu mubah-mubah saja atau diperbolehkan saja nih. Karena kaidah usul fikih mengatakan yang berhubungan dengan masalah muamalah pada asalnya adalah boleh-boleh saja. Sampai ada dalil nih yang mengatakan bahwa mubah itu bisa menjadi haram. Nah, maka menurut kaidah usul fikih itu olahraga itu semua jenis olahraga ini adalah asalnya mubah nih teman-teman. Yang kedua itu ada mubah bisa menjadi haram. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram ternyata diwarnai dengan maksiat kepada Allah nih. Contohnya sepak bola, demikian pula tenis meja, demikian pula olahraga lainnya. Mubah saja, tetapi ketika misalkan olahraga yang tadi itu disebutkan itu dengan maksiat kepada Allah SWT, misalkan dengan memperlihatkan aurat nih. Allah SWT mengatakan bahwa paha buat laki-laki itu adalah aurat nih. Maka seperti ini ditentukan tidak diperkenalkan dalam Islam. Nah, contohnya lagi, misalkan apabila kita berolahraga menimbulkan pertengkaran nih, perkelahian, maka seperti itu pun tetap perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Nah, ada lagi contohnya nih, misalkan olahraga itu kita lalai dari perbuatan yang sifatnya wajib, maka itu pun juga dinilai perkara yang dilarang oleh syariat nih. Jangan sampai ya teman-teman nih ya, karena olahraga sudah dimubahkan dengan kita menjadikan olahraga yang mubah itu menjadi olahraga yang haram nih teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga ada tidak boleh berlebih-lebihan nih. Konteks berlebih-lebihan di sini itu adalah melebihi kadar batasnya teman-teman nih. Contohnya itu kalau misalkan kita sebenarnya itu kan dianjurkan olahraga itu hanya beberapa jam saja kan teman-teman. Nah, kita tahu nih bahwa olahraga itu hanya butuh misalkan 2 jam atau 3 jam. Nah, tetapi kita itu melebihi batas ketentuan umumnya gitu kan. Lebih batas di sini tuh kita misalkan berolahraga itu dari jam 7 pagi sampai jam misalkan jam 10 atau misalkan jam 12 gitu kan. Nah, hampir setengah hari kan teman-teman. Nah, itu tuh tidak boleh teman-teman. Nah, karena efek sampingnya itu membuat badan kita menjadi lemas. Nah, tentunya perkara yang dilebih-lebihkan ini tuh malah menimbulkan mudaratnya dalam Islam. Nah, dan sesuatu itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, jauhi oleh kamu sikap berlebih-lebihan agar gulau itu bisa membinasakan orang yang sebelum kita. Nah, gulau di sini adalah perkara yang dilarang dalam Islam nih teman-teman. Nah, jadi jangan pernah kita melebih-lebihkan sesuatu ya teman-teman nih. Harus dalam batasannya nih. Jangan sampai ada guluh nih di sini ya. Yang keempat, ada mubah bisa menjadi ibadah teman-teman. Nah, sesuatu yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah apabila diniatkan dalam rangka perkara yang disyariatkan oleh Islam. Nah, contohnya, misalkan kita berolahraga bisa bernilai pahala. Niat kita apa? Nah, contohnya niat kita itu agar kita menjadi sehat. Nah, itu yang ibadah kan teman-teman gitu kan, karena kita mencari kesehatan. Nah, dengan berolahraga kita akan menjadi lebih sehat. Nah, dengan kita sehat, kita akan lebih rajin beribadah kepada Allah nih teman-teman secara enak dan tenang. Nah, maka hal seperti ini adalah perkara yang disyariatkan dan tentunya itu insya Allah kalau kita lakukan dengan niat yang seperti itu kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innama amalu bi niat. Nah, sesungguhnya amalan itu tergantung niat nih teman-teman. Nah, maka kita harus berniat nih saya teman-teman. Nah,
Contohnya aja seperti olahraga kan teman-teman. Nah, olahraga itu kan bisa menjadi ibadah karena niat kita tuh karena kita ingin sehat. Nah, karena kita sehat, nah supaya kita ini bisa beribadah terus sama Allah. Nah, arti dari hadis yang saya sebutkan tadi itu artinya perkara-perkara yang mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah. Itu menjadi wasilah untuk perkara kebaikan. Nah, jadi bahwa niat sangat mempengaruhi di dalam perkara yang mubah ini teman-teman. Nah, di mana mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah serta dengan niat tujuan yang sehat. Dengan kita bisa beribadah kepada Allah teman-teman. Nah, coba ya untuk sekarang kita mencoba berolahraga itu diniatkan untuk sehat. Nah, alhamdulillahnya kita mendapat pahala nih teman-teman. 5. Ada berhati-hati. Nah, jangan sampai nih niat tadi yang kita ingin sehat dan bisa beribadah itu malah kemudian hari menjadi kita lebih asik-asik berlama-lama berolahraga nih teman-teman. Nih, jangan sampai ya teman-teman ya gitu kan. Nah, ketika bencana itu dipenuhi oleh cinta sesuatu, maka cinta itu pahalanya akan pudar nih. Ketika misalkan nih kita berolahraga gitu kan, dan kita menjadi senang dengan olahraga itu kan, semakin kita senang, semakin kita mengagumi, semakin kita minati gitu kan. Nah, akhirnya kita jatuh kepada sikap guhlow. Nah, semakin senang kita, semakin kita senang, semakin juga menjadikan kita lalai dalam perkara yang diwajibkan. Itu bahaya banget teman-teman nih. Yang jelas semua dalam agama ada batasannya teman-teman nih. Nah, dalam agama ada perkara yang harus kita dahului dan tidak kita dahulukan. Nah, misalkan jangan sampai kita mendahulukan olahraga sementara di sana ada yang lebih bermanfaat untuk kita lakukan nih. Teman-teman, contohnya seperti sholat nih kan nih. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan olahraga sama sekali yang berakibatkan badan kita lemah gitu kan. Nah, akibatnya daripada kita tidak berolahraga sama sekali, kita masih kesakitan. Nah, maka badan kita menjadi lemah akibat banyak penyakit, badan juga kurang bagus, kurang fit kan teman-teman kalau kita nggak olahraga. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, nah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam batasan-batasan dalam berolahraga ini, semoga bisa diterapkan ya teman-teman nih gitu kan. Nah, dari pertama kita niat berolahraga untuk menjadi sehat gitu kan. Nah, jangan sampai kita keterusan nih karena kita menjadi sehat, kita menjadi selalu bersemangat gitu kan, terus senang berolahraga gitu kan, sampai kita lupa bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim itu adalah untuk beribadah gitu kan. Nah, berolahraga itu boleh gitu kan teman-teman, tapi ada batasannya nih kan. Nah, semoga dari video yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian itu bermanfaat untuk kedepannya gitu kan. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.